Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masih di 5 menit penuh harapan, kita terus melanjutkan pembelajaran kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Masih di kitab Hakim-Hakim, 12 Hakim yang kita sedang dekati bersama-sama. Ada 13 kalau digabungkan dengan Samuel Bapak Ibu. Nah hari ini kita akan melihat kepada Elon, bukan Elon Musk, si konglomerat itu bukan, ini Elon Hakim-Hakim Bapak Ibu. Dia itu melayani sebenarnya satu periode dengan Yefta, Ebzan, Elon, Abdon itu satu periode. Di dalam Alkitab kita, Hakim Elon ini adalah hakim yang riwayatnya terpendek tentang kehidupannya yang dicatat oleh Alkitab. Saya akan bacakan untuk kita semua Bapak Ibu, Hakim-Hakim 12 ayat ke-11 dan 12. Sesudah dia maksudnya sesudah Ebzan, sekarang masuk Elon ya, maka Elon orang Zebulon memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel 10 tahun lamanya. Kemudian matilah Elon orang Zebulon itu, lalu dikuburkan di Ayalon di tanah Zebulon. Hanya itu catatan yang ditulis oleh Alkitab firman Allah tentang hakim ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kita tahu bersama-sama, Bapak Ibu, kita sudah belajar bagaimana Hakim-Hakim pasal 1 dan pasal 2 sebagai pendahuluan tentang kematian Yosua, lalu menceritakan bagaimana kemudian itu pendahuluan untuk masuk kepada 12 hakim selanjutnya setelah Otniel dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kerohanian Israel semakin terpuruk dan terus terpuruk. Nanti setelah Simson, si penulis kitab Hakim-Hakim sekarang berbelok bukan lagi tentang tokoh-tokoh, tapi tentang masyarakat Israel secara khusus. Yang lebih buruk lagi kerohanian mereka, lebih rusak lagi moral mereka. Jadi 12 hakim ditampilkan untuk memberitahu bagaimana pemimpin-pemimpin saja kerohaniannya begitu bobrok, kerohaniannya begitu rusak. Bagaimana lagi tentang umat Israel secara keseluruhan. Nah, Elon sekali lagi hakim yang paling singkat tentang riwayat hidupnya. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan tentang Elon karena informasi yang kita dapatkan sangat minim, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi yang kita bisa renungkan begini, semua pemimpin ini dipenuhi oleh Roh Allah menjadi hakim di Israel. Menjadi seperti kepala suku yang memimpin peperangan, memimpin mereka semua. Kalau demikian pendek catatan tentang Elon, maka kita bisa menarik kesimpulan Bapak Ibu. Hampir tidak ada sesuatu yang istimewa dari pemerintahan di masa Elon 10 tahun memerintah sebagai hakim di Israel. Hampir tidak ada peristiwa yang cukup besar, pergolakan barangkali, atau kerohanian yang sangat baik, pertempuran yang dahsyat. Tidak ada sama sekali. Jadi kehidupan Elon dalam kepemimpinannya kelihatannya begitu sepi, begitu dingin Bapak Ibu. Sayang sekali, sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Allah untuk kemudian menjadi pemimpin di Israel, lalu tidak ada gerakan-gerakan yang baik secara sporadis, spontan, tidak ada sama sekali Bapak Ibu. Baik gerakan kerohanian atau mempersatukan rakyat itu untuk membangun persekutuan yang lebih baik dengan Tuhan, atau peperangan dengan bangsa-bangsa lain. Tidak ada sama sekali. Begitu sepi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, Elon, hakim yang sekali lagi di dalam masa pemerintahnya hampir tidak ada sesuatu yang bisa kita lihat sebagai sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat, sesuatu yang mengejutkan. Apa pembelajaran untuk Bapak Ibu dan saya? Bapak Ibu, di dalam diri kita ada Roh Allah sebagai meterai jaminan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada Bapak Ibu dan saya. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita mau oleh kuasa Roh Allah yang begitu besar, Roh Allah yang menciptakan alam semesta, yang berdiam di dalam hati kita, lalu kemudian kita dalam hidup pengiringan kita dengan Tuhan, kita cuma biasa-biasa saja. Begitu datar kehidupan kerohanian kita. Tidak ada sesuatu pergolakan yang cukup menonjol, yang bisa menjadi kesaksian bagi orang lain bahwa Tuhan sungguh-sungguh menyertai kita dan di dalam kita. Elon sebagai seorang hakim, kehidupannya begitu datar, begitu dingin, tidak ada peristiwa yang spektakuler yang bisa dibanggakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Elon diurapi oleh Roh Allah, namun dia tidak memanfaatkan urapan itu untuk kemudian melakukan gerakan-gerakan yang positif, yang benar,
untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita merenungkan bagian ini bersama-sama, biar kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus melakukan hal-hal yang baik dan benar bagi kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.